Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas ponsel dari Infinix Smart 8 Pro dan sekarang ini ada ponsel yang gak kalah menarik, yaitu Infinix Hot 40i. Buat acara peluncurannya sih bisa dibilang ya sebentar lagi sama dengan Infinix Smart 8 Pro, dan buat tampilan boxnya bisa dibilang mirip-mirip ya. Gak kelihatan jauh berbeda antara Infinix Smart 8 Pro dan juga Infinix Hot 40i. Dan di sini ada point ceiling yang tentunya ini udah sangat menarik banget. Karena ponsel ini udah punya fitur NFC, memorinya lega di 256GB, kemudian RAM-nya 8+8GB, punya Magic Ring, layar 90Hz, panel screen, kemudian kameranya gede-gede ya, 50MP dan juga 32MP buat kamera selfie-nya. Nah, lalu di bagian samping kanan dan juga kiri cuman ada keterangan Infinix Hot 40i, dan buat point ceiling di bagian belakangnya ini juga masih sama kayak tadi ya. Tambahnya sih ini ada sedikit di bagian samping, volumenya nyampe 200%, dan nanti kita bakal dengerin audionya sama kayak Smart 8 Pro kemarin atau enggak. Pengisiannya udah ngebut di 18 watt, kemudian punya octa-core chipset. Oke, langsung aja mari kita unboxing sama-sama ponsel dari Infinix Hot 40i-nya. Kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Smartphone dari Infinix Hot 40i, dan ini keterangannya sih sama kayak boxnya tadi ya, NFC dan juga lain-lainnya. Buku panduan serta buku garansi, jelly case bening, ada SIM ejector, kabel USB Type-C. Yang terakhir tentu kita juga dapat adapter charger sebesar 18 watt. Nah, ini kita beresin terlebih dahulu dan lanjut buat pembahasan dari Infinix Hot 40i-nya. Oke, inilah tampilan dari Infinix Hot 40i. Tampilannya bisa dibilang cukup mirip-mirip dengan saudaranya atau Infinix Smart 8 yang udah kita bahas. Dan yang kelihatan menarik tentu di bagian setup atau di bagian desainnya ya. Buat setup kameranya sih masih sama, pakai dua kamera aja. Cuman buat frame bagian samping ini dibikin agak timbul, agak kelihatan melengkung. Kemudian punya finishing glossy atau finishing metallic, dan menurutku punya kesan tersendiri. Kemudian di bagian bawahnya di sini masih terdapat branding Infinix, dan buat backdoornya ponsel ini masih pakai backdoor berbahan plastik, dan menurutku ya masih cukup kerasa solid meskipun masih kerasa buat kesan plastiknya. Dan yang saya suka lagi tentu buat warna hitam ini, meskipun kelihatan kayak glossy ya, tapi ini nggak mudah kotor, nggak mudah ninggalin bekas sidik jari kita. Dan di bagian samping di sini terdapat tombol power plus sensor sidik jari scanner, ada tombol volume. Di bagian atasnya belum ada lubang noise cancelling ataupun lubang mikrofon. Lalu di bagian samping di sini terdapat lubang SIM tray. Kita lihat dapat berapa slot, harusnya sih dapat 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Ya, ternyata masih memiliki 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Dan yang terakhir di bagian bawah ponsel ini masih memiliki lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Sekarang ini mari kita hidupin terlebih dahulu buat ponselnya. Sambil nunggu ponselnya hidup, ini buat layar depannya udah ada plastik atau anti gores bawaan dari layar Infinix Hot 40i. Jadi ya lumayan lah, kita nggak perlu beli anti gores tambahan, atau kalian mau ganti juga nggak apa-apa, anti gores kaca yang lebih bagus, lebih tepatnya ya. Kita lanjut buat setup terlebih dahulu. Oke, inilah tampilan awal dari ponsel Infinix Hot 40i. Buat tampilan desainnya menurutku ya standarnya ponsel di harga 1 jutaan rupiah, karena ponsel dari Infinix Hot 40i ini harganya ya tentu masih sangat terjangkau banget. Punya tampilan layar neo display, dan emang buat bezel bagian sisi kanan, kiri, atas, dan juga dagu bagian bawahnya masih kerasa cukup tebal. Dan ini ponsel belum kita koneksiin ke jaringan internet ataupun ke jaringan wifi, lebih tepatnya ya masih asli bawaan ya. Ini belum kita sambungin. Dan sekarang seperti biasa kita liatin terlebih dahulu di bagian sistemnya, lebih tepatnya buat bagian memorinya. Bisa kalian lihat sama-sama buat bagian sistem Infinix Hot 40i ini ringan banget tentunya, karena buat sistem dan juga aplikasi lain-lain terpakainya itu nggak nyampe 20GB, cuman 17GB lebih 400 MB. Tentu ini sangat ringan banget buat UI atau sistem yang dimiliki oleh ponsel Infinix Hot 40i. Dan sekarang ini langsung aja mari kita koneksiin ke jaringan internet sambil download beberapa aplikasi yang biasa kita pakai buat ngetes dan juga review. Oke, sekarang ini udah kita install ya beberapa aplikasi yang biasa kita pakai, dan buat layarnya sendiri ini ponsel tentunya masih pakai resolusi HD plus aja. Dan buat kerapatannya Infinix Hot 40i ini ada di 269 pixel, kemudian punya refresh rate tinggi di 90 Hz. Lalu kita lihat di bagian fitur spesialnya. Nah, di bagian fitur spesial ini ponsel menurutku lebih banyak pilihannya ya dibanding buat varian Infinix Smart 8 Pro. Emang sih buat varian Smart dan juga Hot itu udah beda lagi harganya. Misalnya di sini ada ini ya,
masih komplit lah buat fitur-fiturnya. Ada fungsi mem, smart panel, ada juga buat mode gamenya, ada pendorong sosial, dan ini ada pembuat stiker, rekam suara, penghalus video, dan mode kilasan. Jadi nggak ada buat stiker waktu lagi VC kayak gitu. Di bagian Xclone ini ternyata cuman beberapa aplikasi itu ya, aplikasi sosial aja, nggak bisa pakai aplikasi lain-lainnya. Intinya buat di clone itu nggak semua aplikasi bisa kita clone di ponsel Infinix Hot 40i. Masih terdapat fitur Magic Ring, tentunya ini fitur Magic Ring kayaknya penguasanya sih Transient Team, dan masih ada tindakan gestur, anti-intip, XOS Live, dan juga aksesibilitas. Nah sekarang ini langsung aja kita coba pakai buat nonton konten di YouTube gimana buat kualitasnya. Dan biasanya kalau ponsel yang pakai SoC dari UniSoC T606 itu bisa muter konten HDR ya. Dan ini kalau dilihat dari gambarnya kayaknya sih support dengan konten HDR. Langsung aja kita lihat sama-sama ya. Ponsel ini mentoknya cuma di resolusi HD aja, 720p 60 fps, tapi bisa muter konten HDR. Ini udah bagus banget ya. Dan buat kualitas warna ataupun gambar yang dihasilkan tentu adem dan juga bagus banget karena udah support dengan pemutaran konten HDR. Sekarang langsung aja kita dengerin gimana buat kualitas audionya. Dan buat kualitas audionya menurutku sih ini standarnya ponsel Infinix lainnya ya. Tapi ini lebih bagus kalau kita bandingkan dengan seri Infinix Smart 8 Pro. Dan tentu buat audionya masih mono speaker, masih single speaker aja di bagian bawah sini. Selanjutnya di bagian tentang ponsel, mari kita lihat sama-sama gimana buat spesifikasi lengkapnya. Nah ponsel dari Infinix Hot 40i ini hadir dengan CPU dari UniSoC T606. Memori RAM-nya udah gede di 8GB, internalnya juga udah lega banget di 256GB. Dan buat antar mukanya udah pakai XOS versi 13 dengan Android versi 13. Nah, buat SoC dari T606 ini tentu udah pakai itu ya, pabrikasi di 12 nanometer, dan memorinya juga tentu udah pakai UFS. Jadi buat main game dan juga buat jalan aplikasi itu tentu udah mulus banget. Dan ini bisa kalian perhatiin buat CPU throttling yang barusan saya tes selama 15 menit. Ini hijau semua, nggak ngalamin penurunan sama sekali. Dan bisa kalian lihat ada keterangan no CPU thermal throttling detected. Lebih tepatnya ini 100% optimal ini. Dan buat skor maksimal Gipsnya dapat di 122 ribuan Gips. Lalu buat Antutu benchmarknya tadi udah kita tes juga pakai Antutu 3D Lite versi 10 tentunya. Dan ini dapat skor nyampe 264 ribuan poin. Mantep banget. Dan buat memori RAM 8GB setelah kita pakai buka tutup cukup banyak aplikasi ini ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dengan RAM 8GB sisanya masih banyak karena cuma kepake di 55% doang. Sisanya masih ada 3GB lebih 500 MB. Oke, ini kita main pakai settingan rata kanan super pakai grafis ultra. Dan langsung aja kita kebut-kebutan pakai Johnson. Dan ini kita pakai buat ngover aman ya, lancar banget ya, ngalamin lag. Tapi ya kalian semua tentu udah pada tahu kalau performa dari UniSoC T606 itu emang powerful dan grafisnya juga sangat bisa banget buat kita andelin di ponsel 1 jutaan atau entry level. Oke, ini buat matchnya udah selesai ya, 1 kali permainan aja. Nanti buat gaming test selanjutnya bakalan kita bahas di video selanjutnya khusus gaming test. Buat suhu layar ini cuman sedikit hangat, maksimalnya di 41 tadi. Backdoor di 39,5. Kita tadi main Mobile Legends selama 23 menit. Dan ini buat FPS yang kita dapetin. Frame drop paling parah nih. Frame drop paling parahnya berapa? Ya, frame drop paling parah di 39. Dan FPS rata-rata dapat di 68. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama buat sensornya. Ponsel ini tentu udah memiliki sensor cahaya, kemudian ada NFC-nya ya, ada NFC-nya sesuai dengan box yang kita lihat di awal video tadi. Kemudian kita lihat lagi lebih komplitnya pakai sensor box for Android. Ponsel ini juga buat sensornya masih hadir semua, nggak ada yang absen. Ada sensor orientasi, sensor cahaya, sensor giroskop, dan juga sensor magnetik. Kita cek buat giroskopnya pakai software atau hardware. Nah ini masih pakai giroskop software, tapi ya nggak apa-apa, yang penting masih ada buat giroskopnya daripada nggak ada sama sekali ya kan. Sekarang ini kita bahas dari segi fotografinya. Ponsel ini hadir dengan sensor kamera utama yang menurutku ya masih bisa banget buat kita andelin, dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel dan ada kamera dukungan serta punya 4 lampu LED flash di bagian belakangnya. Dan buat UI dari kamera bawaannya seperti ini, dan ini masih langsung terang gitu ya buat cahaya dari layarnya.
Kita lihat dari bagian paling samping ini ada video singkat, kemudian di bagian perekaman video kita cek. Nah, buat kamera belakangnya ini cuma mentok di resolusi 1080 30 fps, kemudian buat kamera depan ya sama di 1080 30 fps, dan di sini terdapat 2 kali optical zoom. Sekarang ini di bagian fotografinya di sini ada mode HDR 50 megapiksel. Kemudian buat kamera selfie-nya di sini juga ada mode HDR dan tentunya masih terdapat lampu LED flash kayak gini. Mantap ya. Jadi khasnya trenchen banget. Di bagian belakang ada juga mode cantik dan ini mode cermin atau enggak kalian bisa aktifin di sini ya. Kemudian ada mode potret dan mode potret di sini enggak ada itu sih buat bukaan lensa. Kemudian buat kamera selfie juga masih ada mode potret, dan di bagian mode super malam ini buat kamera belakang. Buat kamera depan, wih mantep, ternyata ada mode potret mode malam buat kamera selfie-nya juga. Selanjutnya di bagian fitur lengkapnya di sini ada video singkat, foto, mode cantik, potret, super malam, ada foto pro juga, panorama, dokumen, ultra HD, pemotretan IR, selang waktu dan juga gerak lambat. Coba kita cek buat slow-mo-nya. Nah, slow-mo di sini nggak ada keterangan berapa fps gitu ya. Dan berikut ini adalah beberapa sampel foto yang saya ambil pakai ponsel Infinix Hot 40i. Oke, ini kita tes buat perekaman di resolusinya 1080 30 fps sambil ini menjemur padi nih ya, menjemur padi sekalian ngeksis dan dikit-dikit bantulah kalau pakai caping kayak gini ya. Hasilnya kayak gini, gimana menurut kalian? Drop aja pendapatnya di kolom komentar ya. Hasilnya bisa kalian nilai. Awannya tadi masih agak kelihatan ya, ya cukup bagus sih buat harga di 1 jutaan kecil. Tes rekam resolusinya di 720 ya, hasilnya kayak gini. Kita cuman jalan di tempat karena sambil nih apa sih kalau bahasa Indonesia nya, intinya lagi menjemur padi, baru panen di tempat saya tuh. Hasilnya kayak gini. Kalau ini perekaman di 720 hasilnya kayak gini, bisa kalian lihat. Dan kita tes lagi buat fokusnya ya mendingan lah, meskipun nggak cepet-cepet banget. Backlight hasilnya kayak gini. Coba zoom maksimal nyampe 10 kali. Oke, selanjutnya yang terakhir di ponsel Infinix Hot 40i. Ini ponsel punya baterai dengan kapasitas besar di 5000 mAh, dan di ponsel ini juga udah memiliki fitur pengisian yang menurutku udah cukup cepat. Ya, standarnya ponsel di harga seginilah, di 1 jutaan rupiah. Dan buat video lengkapnya, lebih tepatnya buat gaming test dan juga beberapa sampel foto siang dan juga malam, nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang mau request, coba kalian drop aja pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa dukung saya dengan tekan tombol subscribe-nya, like jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.